Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyerap semua ilmu-ilmu yang Umi berikan. Nah, anak-anak, kali ini kita memasuki pelajaran ke-9, yaitu mari melaksanakan sholat. Nah, di pelajaran ke-9 ini kita akan melakukan 3 sesi atau 3 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya, Umi Channel. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, kalian membaca doa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tumbuhkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami makna keutamaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya untuk menyembahnya. Nah, anak-anak, wujud dari penyembahan diri kita itu adalah dengan melakukan sholat. Nah, jadi sholat ini adalah perwujudan atau penyerahan diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin itu tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Nah, wujud dari ibadah itu ialah mengerjakan sholat. Nah, anak-anak, sholat ini juga termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam yang keberapa? Mari kita simak ya. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat fitrah. Kemudian yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Anak-anak, sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada Nabi Muhammad. Itu peristiwa Isra Mi'raj ya, terjadi hanya pada 1 malam saja. Nah, anak-anak, amalan yang pertama kali yang akan ditanyai pada hari kiamat itu adalah masalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tetapi apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hendaknya kita jangan sampai rusak dan rugi. Ya. Sholat ini juga merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku. Beliau pun menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian apalagi, tanya aku. Lebih lanjut beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, betapa wajibnya sholat itu jadi pertama kali disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, sholat juga dapat menghapus semua kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat itu harus benar-benar dengan kesungguhan sehingga perbuatan keji dan mungkarnya itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita melakukan sholat itu hanya sekedar kewajiban saja, ya, nah itu tidak akan terlaksana seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita khusyuk ya melaksanakan sholat, maka surga Firdaus akan menanti kita. Sesuai dengan surat Al-Mu'min ayat 9-11. Dan orang-orang yang memelihara sembayangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Ya, ibu rasa semua orang pengen atau mau ya bercita-cita ingin masuk surga. Nah, kemudian anak-anak, keutamaan sholat selanjutnya itu sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik ya, kondisi yang berat seperti itu, banyak ujian, banyak permasalahan. Nah, obatnya atau solusinya itu cuma satu, yaitu kita dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Karena segala sesuatu permasalahan yang terjadi itu hanya Allah yang akan menyelesaikan. Dengan cara apa? Nah, Allah itu akan memberikan kita suatu hidayah seperti itu, sehingga kita lebih mudah menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah menyampaikan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita di pertemuan yang pertama ini pada materi keutamaan sholat. Ya, nanti kita lanjutkan kembali minggu depan tentang makna sholat. Nah ya, Ibu akhiri pelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.